Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali penyair bernama Buleh Shah. Ia lahir di Pakistan di tahun 1680 hingga 1757. Kita kutip puisinya dari buku The Divan of Buleh Shah. Bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di candi, tapi di hati manusia Tuhan bersemayam. Apa kearifan yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita eksplor dulu riwayat hidup Buleh Shah. Buleh Shah hidup di masa-masa yang gelap, di masa-masa yang berat. Ia datang dari keluarga yang ekonominya sangat-sangat bersahaja. Sejak masa kecil, dibawa ayahnya berkelana ke sana dan kemari hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun lebih rumit dari itu bukan saja karena kehidupan ekonominya, tapi juga dalam masyarakat India yang berkasta-kasta dan ia datang dari kasta rendah. Itu pula yang membuat ia menjadi seorang yang sunyi, yang sering merenung, terutama juga karena disimulasi oleh kesulitan hidupnya. Tekanan ekonomi dan tekanan kasta sekaligus. Yang istimewa dari sang ayah, ia inginkan apapun yang terjadi, anaknya haruslah mengecap pendidikan tertinggi yang ia bisa. Sang ayah mencoba dengan seluruh keterbatasannya membuat Buleh Shah tetap mengecap pendidikan yang tinggi. Ini pula lingkungan yang membuat Buleh Shah berjumpa dengan begitu banyak pemikiran, begitu banyak orang-orang terpelajar, membuka wawasannya. Kesulitan ekonomi, kasta, kesepian, justru itu pula yang menjadi santapan dari batin Buleh Shah untuk tenggelam dalam aneka renungan filsafat, teologi, sufi. Ia baca aneka buku-buku penting soal teologi, soal agama, soal filsafat. Ia berdiskusi dengan begitu banyak guru-guru, sehingga akhirnya ia memberontak terhadap batas-batas dan sekat-sekat kasta. Ia juga memberontak terhadap tembok-tembok tebal yang memisahkan manusia karena paham agama. Lahirlah Buleh Shah seorang perenung, namun ia memberontak terhadap konvensi di zamannya. Ia pun muncul dengan pemikiran-pemikiran yang begitu bebas. Tak heran kemudian ia ditentang oleh begitu banyak pemimpin agama di zamannya. Karena itu pula muncul dari seorang Buleh Shah pemikiran yang melintasi sekat-sekat agama yang katakan bukan di masjid, bukan di candi, bukan di gereja, tapi di hati manusialah Tuhan bersemayam. Kita ingin lebih jauh lagi memahami pemberontakan batin dari Buleh Shah ini dalam konteksnya. Di era itu hingga kini, kita tahu telah terjadi 123 perang atas nama agama. Jadi kita lihat di samping agama ini membawa begitu banyak kedamaian, sejarah juga mencatat di tangan penganutnya yang keras, yang ekstrim, agama pun menjadi bahan bakar peperangan. Yang paling besar kita tahu adalah perang salib. Ini perang dua agama terbesar, terjadi berkali-kali sehingga memakan waktu 200 tahun. Ini terjadi di tahun 1095 hingga 1271. Kita menyaksikan dalam sejarah betapa era itu, di tangan kanan mereka teriakan kesucian Tuhan, cinta kasih. Tangan kiri mereka saling membunuh. Sehingga dalam perang itu 3 juta manusia mati. Satu hal yang absurd sekali. Bagaimana mungkin ini? Dua agama yang meneriakkan Tuhan yang maha suci, cinta yang begitu dalam, tapi saling membunuh. Tapi tidak hanya Islam lawan Kristen. Di Kristen sendiri ada Protestan, ada Katolik.
dua paham ini yang sama-sama pengikut dari Kristus, dari Nabi Isa, 30 tahun perang yang berdarah di Eropa. Ya. Itu tahun 1618, 1648 yang menyebabkan matinya 8 juta manusia. Tidak hanya di Kristen, juga di Islam. Syiah dan Sunni terlibat dalam konflik dan perangnya juga menyebabkan begitu banyak kematian manusia. Dan juga di Buddha, di Hindu, di banyak agama lain, bahkan juga di banyak yang non-agama. Itu sama juga situasinya. Satu sisi bicara kemanusiaan, kemajuan, peradaban, cinta kasih, tangan kiri mereka saling membunuh. Nah, inilah konteks yang membuat Bule Shah memberontak. Kutipan ini menjadi kuat dikala kita merenungkan ketika oleh penganutnya agama dibuat ekstrim, dari satu renungan spiritual yang begitu dalam dijadikan tembok-tembok yang memisahkan manusia menjadi kau dan aku, kita lawan mereka, tak hanya beda menjadi bertentangan menjadi musuh menjadi konflik dan perang, saling memusnahkan. Nah, kita di masa kini, kapanpun kita melihat terjadi perbedaan paham, kita harus juga memahami bahwa di balik semua perbedaan itu, semua kita adalah Homo sapiens yang sama, semua kita memiliki hati yang sama. Hati yang kesepian, hati yang ingin mencintai, hati yang ingin dicintai, hati yang oleh Bule Shah dikatakan, di sanalah Tuhan bersemayam. Sampai jumpa.